Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Al-Ma'ruf, NPM 1740302011. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, Universitas Borneo Tarakan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka. Kenapa sih penting sumber kutipan dan daftar pustaka ini untuk dibahas? Jadi ketika kita menulis karya ilmiah atau proposal dan lain-lain sebagainya, karya tulis ilmiah kita itu dapat dipercaya ketika kita membuat daftar pustaka atau dengan melakukan kutipan yang benar. Oke, kita langsung lanjut pada pembahasan. Jadi di sini ada metode atau gaya dalam penulisan karya ilmiah, artikel, jurnal, laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Ada beberapa metode atau gaya penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka. Jadi ada beberapa yang dapat kita pilih. Yang pertama itu adalah Turabine style, Harvard style, Vancouver style, American Psychological style, Psychological Association style ya. Kemudian di sini ada Chicago style, kombinasi dari dari berbagai style. Jadi itu adalah gaya dalam penulisan kutipan atau daftar pustaka. Nah, yang saya bahas kali ini adalah terfokus pada Harvard style ya. Kemudian di sini aturan Harvard atau apa style. Aturan penulisan sumber kutipan itu yang pertama adalah sumber kutipan dapat ditulis pada awal atau akhir kutipan. Kemudian yang kedua, penempatan sumber kutipan pada awal atau akhir kutipan tidak boleh mengamburkan bagian yang dikutip. Kemudian yang ketiga, halaman sumber kutipan dilanjutkan dengan isi teks yang dikutip. Pencantuman halaman setelah tahun dipisahkan oleh tanda titik 2. Kemudian yang keempat, jika penulisan terdiri atas 2 orang, kata penghubung penulis pertama dan kedua menggunakan dan, tidak menggunakan simbol dan yang seperti ini ya. Kemudian serta tidak menggunakan kata penghubung and, walaupun literaturnya berbahasa Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan berbahasa Inggris. Kemudian yang kelima, jika penulisan lebih dari 2 orang, hanya nama belakang penulis pertama yang ditulis sebagai sumber kutipan, diikuti @i. Kemudian tahun dan halaman sumber kutipan. Di sini catatannya @i dalam bahasa Latin @al ya maksudnya. Dalam bahasa Latin adalah singkatan dari @alay atau @ali. Dalam bahasa Inggris berarti another dan dalam bahasa Indonesia berarti dan kawan-kawan. Jika sumber kutipan merupakan literatur terjemahan, buku, artikel, dan lain-lain, maka yang disebut sebagai sumber adalah nama penulis asli, bukan penerjemah. Diikuti tahun penerbit literatur asli, bukan tahun penerbit hasil terjemahan. Kemudian di sini ada catatan lagi, nama penerjemah hanya dinyatakan dalam daftar pustaka. Kemudian yang ketujuh, pencantuman halaman sumber kutipan setelah tahun bersifat wajib jika isi teks yang dikutip jelas letak halamannya. Kemudian di sini ada aturan penulisan daftar pustaka. Yang pertama itu sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Yang kedua, literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan dikutip dalam karya ilmiah. Yang ketiga, daftar pustaka ditulis atau diketik
satu spasi berurutan secara alfabet tanpa nomor. Kemudian yang keempat, jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dahulu, kemudian diikuti singkatan, inisial, nama depan, dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lain dari literatur pustaka yang dirujuk. Oke, yang kelima, jika penulisan lebih dari 2 orang, nama penulis pertama ditulis seperti aturan D. Dilanjutkan penulisan nama penulis kedua, dan seterusnya sebagai berikut. Nama depan dan nama tengah disingkat. Dilanjutkan nama belakang. Untuk penulisan kedua dan seterusnya, penulis nama depan, tengah atau singkatan, dan nama belakang tidak perlu dibalik seperti penulisan pertama. Yang keenam, penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan et al ya, kalau saya baca ya, sebagai pengganti nama penulis kedua dan seterusnya. Berbeda dengan penulisan sumber kutipan seperti dijelaskan pada aturan 2.1 huruf E. 7. Kata penghubung seorang. Beberapa penulis dengan penulis terakhir menggunakan kata dan, tidak berbahasa Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Yang kedelapan, cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda, bergantung pada jenis literatur atau pustaka yang menjadi referensi. Untuk lebih jelasnya lihat contohnya. Kemudian di sini kita lanjutkan cara penulisan sumber kutipan. A. Sumber kutipan ditulis di awal kalimat atau awal teks. Tahu di sini ya contohnya. Satu sumber kutipan dengan satu penulis. Asik 2006 menyatakan bahwa ... Jika disertai dengan halaman, Asik 2006 atau halamannya ini ya, halaman 289 menyatakan bahwa ... menunjukkan menurut Asik 2006 halaman 289 gitu ya. Ini ada contoh kedua, satu sumber kutipan dengan 2 penulis, Cooper dan Fillinder 2003 halaman 4. Kemudian yang ketiga, satu sumber kutipan lebih dari 2 penulis, Guan et al ya 2009 halaman 32. Kemudian yang B, sumber kutipan ditulis di akhir kalimat atau awal teks. 1. Sumber kutipan dengan satu penulis. Ya, ini contohnya Asik 2006 jika disertai dengan halaman Asik 2006 halaman 289. Yang kedua ini satu sumber kutipan dengan 2 penulis, Cooper dan Fillinder 2003 halaman 24. Kemudian yang ketiga, satu sumber kutipan lebih dari 2 penulis. Jadi di sini ada pernyataannya atau kutipan Guan et al 2009 halaman 32. Kemudian yang C, 2 sumber kutipan dengan penulisan yang sama, John 2006, 2007. Jika tahun publikasinya sama, Sumiana 2007A dan 2007B, begitu ya penulisannya ya. Jika waktu publisnya sama dan kutipannya juga sama. Kemudian yang D, sumber kutipan berupa banyak pustaka dengan penulis yang berbeda-beda. Yermak contohnya, Yermak tahun 1997, Abodi dan Kaznik 2000. Oke, kita lanjut. Sumber kutipan tidak menyebut
nama penulis tetapi menyebut suatu lembaga atau badan tertentu. Badan Pusat Statistik 2006, Ikatan Akuntan Indonesia 2011, Financial Accounting Standard Board 1984 misalnya. Kemudian yang F, sumber kutipan tidak menyebut nama penulis tetapi menyebut suatu peraturan atau undang-undang. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 titik. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2010. Kemudian pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 45. Begitu ya contohnya. Kemudian yang G, kutipan berasal dari sumber kedua, Scott 2000 dalam Asik 2009 halaman 23 titik. Kemudian ini contoh yang selanjutnya, Arthur Levitt Riharjo 2008 halaman 21 ya maksudnya. Kemudian Andayani 2002 seperti dikutip Herlina 2009 halaman 16 titik. Nah, kemudian di sini ada catatan. Daftar pustaka hanya mencantumkan referensi yang merupakan sumber kedua. Itu yang perlu diingat ya. Kemudian cara penulisan daftar pustaka, yang ini saya ambil beberapa jenis ya. Yang jenis pertama ini buku teks. Kemudian di sini aturan penulisannya nama belakang singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah jika ada. Tahun penerbitan, kemudian koma, judul buku, cetakan miring, edisi buku, nama penerbit, kota penerbit. Jika ada 2 penulis atau lebih, lihat aturan 2.2 huruf E yang tadi ya. Kemudian ini ada contohnya, Merna T dan F.F. Altani 2008. Ini bukunya, judul bukunya ya, ini yang dikasih garis miring, Corporate Risk Management 2NDN John Wiley and Sons Ltd England. Kemudian buku teks terjemahan, aturan penulisan, nama belakang penulis asli, singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah jika ada. Kemudian tahun penerbitan, judul buku asli cetakan miring, diisi atau dicetakan, nama penerbit, kota penerbit, nama penerjemah, tahun, judul buku, cetak miring, edisi atau cetakan, nama penerbit, kota penerbit jika ada 2 penulis atau lebih. Lihat aturan 2.2 huruf E. Contohnya ini, ada contohnya ini. Baudrillard J 1970 L'Associates de Consommation Nottingham University Clifton Lane Nottingham, terjemahan J P. Mayer dan B. TTS Tanner 1998. Kemudian ini adalah judul bukunya, The Consumer Society Myths and Structures Sec Publication in Thousand Oaks, London ya. Kemudian ini cara penulisan daftar pustaka. Oke, kita lanjut. Artikel dalam jurnal. Tahun penerbitan, judul artikel, nama jurnal cetak miring, volume dan nomor jurnal dalam tanda kurung,
halaman artikel dalam jurnal. Jika ada 2 penulis atau lebih, lihat aturan 2.2 huruf E. Contohnya di sini adalah Ridwan, A 2010, etika dan perilaku koruptif dalam praktik manajemen laba. Nah, ini adalah jurnal ya teman-teman. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. 14 dalam kurung 2 halaman 121 sampai 141. Kemudian artikel dari internet. Nah, ini kan kita kebanyakan mahasiswa biasanya mengambil artikel atau makalah dari internet. Sini saya ada contohnya artikel dari internet ya. Aturan penulisan nama belakang, singkatan inisial, nama depan, dan nama tengah jika ada. Tahun, judul, alamat email, cetak miring, tanggal dan jam unduh. Contohnya Himan ya, L.M 2002, Amoral Change, Business Ethics After Enron, San Diego University Public. Kemudian ini ada linknya, http San Diego edu /LMH /open /enron /index ASP 27 Januari 2008. 15.23. Kemudian nih, cara penulisan daftar pustaka jika penulisnya sama. Nama penulis yang sama untuk beberapa pustaka atau literatur, yang beberapa tidak perlu dituliskan berulang-ulang, tetapi nama tersebut diganti dengan simbol. Ya, titik 2 atau garis, di sini simbolnya garis bawah ya, atau underline. Hal ini berlaku pula untuk penulisan lembaga, badan, atau organisasi. Contohnya Abudi D, ME, Bird, dan R. Kazmik 1999. Revolution of Fixed Asset and Future Frame Performance Evidence from the UK Journal of Accounting and Economics, 26 halaman 149 sampai 178. Nah, dan selanjutnya saya akan mengajarkan cara membuat daftar pustaka otomatis di Word ya. Di Word ini nanti menggunakan jurnal ini. Nah, pertama-tama itu kalian pilih referensi ya nih. Kemudian kalian pilih style ini. Nah, di sini banyak pilihan. Kalian pilih yang Arpat Angiline ya. Kemudian kalian pilih insert ini, pilih add new, yang ini ya, yang satu ini, add new source. Nah, kemudian kalian pilih, di sini banyak pilihan buku atau jenis referensi ya. Nah, kebetulan saya menggunakan jurnal, jadi sini saya pilih jurnal artikel. Nah, pertama-tama kalian kasih masuk nama orangnya di sini. Pilih saja ini, copy. Kemudian kalian masuk di sini. Ini nama terakhir. Sini mau pertama,
kemudian yang tengahnya paling bawah. Kalian add, kemudian tambahkan lagi karena ini ada 2 orang ya. First name-nya di sini ya. Kemudian add. Nah, kemudian kalian pilih ini, baru klik OK. Secara otomatis dia akan muncul di sini. Nah, kemudian kita kasih masuk judulnya. Kemudian jurnal namanya, nama jurnalnya. Tahunnya kita ini tahun jurnalnya. Ya. Kemudian page atau halamannya. Ini dari halaman 72 sampai halaman 82 ya. 72 sampai 82. Kemudian volumenya tadi kita lihat volume 8 nomor 2 ya. Volume 8, kemudian nomornya tuh yang di sini nomor 2. Kemudian klik OK. Kemudian untuk kalian, ini adalah citasinya ya, citasi. Kemudian untuk memunculkan data pustakanya ini, kalian pilih aja yang ini. Nah, ini adalah data pustakanya. Oh, ini ada muncul 3 ya, karena ada yang sebelumnya sudah saya buat. Jadi yang benar itu cuma ini. Ini yang sudah saya buat tadi sebelumnya. Ini dia. Oke, mungkin ini daftar pustaka yang saya ambil buat referensi buat tugas ini. Mungkin sekian dari pembahasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.